Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang mengalir deras seperti air Sam-Sam. Amin. Part 3. Saka sedang menatap ponselnya, mengecek beberapa pesan masuk dari teman-temannya. Iseng Saka mencoba menghubungi nomor Tara, namun masih tak tersambung. Mendadak Saka mules, keringat sebesar biji jagung menari-nari di kening dan lehernya. Mei yang sedang rebahan di samping Saka memperhatikan suaminya. "Mas, kamu kenapa?" tanya Mei khawatir. Sigap Mei duduk memeriksa wajah pucat suaminya. "Mules, Mei," cicitnya sambil meringis. "Ya udah sana ke kamar mandi." "Kok malah diam aja? Ntar cepirit loh, Mas." Mei mencoba sedikit bercanda. "Suami sakit kok malah dibercandain, gak lucu," ucap Saka sebal. Mei terdiam, baru kali ini suaminya bersikap seperti ini. "Maaf Mas, Mei ambilkan minyak kayu putih ya." Dengan wajah memelas, Mei memandang wajah Saka. Saka pun tak tega akhirnya mengangguk. Mei beranjak dari kasur lalu mengambil minyak kayu putih di dalam laci. Kembali pada suaminya dan mengolesi di perut suaminya yang terasa dingin. Wajah Mei semakin khawatir. "Kita ke dokter saja ya Mas," Saka menggeleng. "Nanti juga sembuh. Tolong saya buatkan teh jahe saja." "Tapi Mas, saya masih lemas." Saka menarik nafas panjang. Ia baru ingat istrinya baru saja keluar dari rumah sakit. Tentu masih lemah, apalagi untuk ke dapur. "Ya sudah, kamu tidur deh. Mas mau ke kamar mandi aja." Dengan sedikit tertatih, Saka berjalan ke kamar mandi. Mei memperhatikan punggung suaminya sampai hilang di balik pintu. Mei pun melanjutkan tidurnya. Selama hampir setengah jam Saka bersemedi di kloset. Namun tak ada tanda-tanda pembukaan. Perutnya masih melilit, keringatnya masih mengucur. Tatkala keluar kamar mandi, Saka melihat istrinya terlelap. Beda dengan Tara, beberapa hari menginap di sana, Tara selalu tidur. Setelah dirinya tidur, kenapa tiba-tiba aku membandingkan mereka? Kemana sebenarnya Tara? Kenapa pergi tanpa kabar? Saka tertatih berjalan menuju laci. Mencari balsem, mungkin dengan balsem rasa sakit itu berkurang. Setelah menemukannya, Saka mengoles balsem cukup banyak di atas perutnya. Terasa panas dan seperti dipelintir. Namun sekuat tenaga, Saka menahannya. Saka mencoba memejamkan mata sambil sesekali meringis. Namun karena memang sudah sangat mengantuk, Saka akhirnya tertidur. Di suatu rumah sakit, tampak seorang lelaki dewasa dengan bertelanjang dada. Hanya mengenakan handuk, berlari menggendong seorang wanita yang sepertinya setengah sadar. Erik membawa Tara menuju ruang UGD Rumah Sakit Sejahtera. Petugas di sana sigap menolong dan mengecek keadaan Tara. Dokter pun tak lama datang dan memerintahkan kepada perawat untuk menyiapkan ruang operasi. "Bagaimana dok?" tanya Erik dengan wajah pucat. Dokter hampir tertawa melihat penampilan Erik. "Istri bapak harus segera dioperasi ya. Berbahaya bagi janinnya karena jalan lahirnya mengalami masalah." Erik terdiam, bingung harus bagaimana. "Tapi bukannya masih 7 bulan dok, usia kehamilannya?" "Iya memang 7 bulan, tapi kondisi parunya sudah oke. Bismillah pak, semoga istri dan anak bapak selamat." "Baik dok, lakukan yang terbaik." Erik memijat kepalanya pening. Kakinya rasanya lemas. Erik terduduk di ruang tunggu pasien. Perawat yang hilir mudik memperhatikan Erik sambil tersenyum. "Maaf pak, silahkan dipakai dulu, kasihan nanti bapak masuk angin," ucap seorang perawat pria sambil menyodorkan sebuah kaos bersih pada Erik. Ya ampun, Erik baru tersadar hanya memakai handuk. Bahkan sempak pun ia tak pakai, pantesan dari tadi semriwing di bagian bawah. Erik mengangguk malu, mengambil kaos tersebut dan melesat ke kamar mandi. Dengan memegang secangkir cup kopi susu dan sebungkus roti coklat, Erik menunggui Tara dengan harap cemas. "Rik," seru Pak Yunus, suami Mbok Minah, datang menyusul Erik. "Ah, Pak Yunus." Erik merasa lega ada teman yang menemaninya. "Bagaimana Tara?" "Dioperasi Pak." "Loh, bukannya belum waktunya?" "Iya Pak, tahu tuh kata dokternya Tara mengalami masalah di jalan lahir. Jadi harus dilahirkan sekarang bayinya," terang Erik. "Walah, kamu pakai baju siapa kekecilan gini? Puser bodongmu itu loh, kelihatan." Pak Yunus tertawa geli, menunjuk puser Erik yang mengintip di balik kaos kekecilannya. "Baju perawat, Pak."
ndak apa-apalah. Daripada tadi saya telanjang dada waktu sampai sini. Jangan bilang sampean ndak pakai sempak juga. Tebak Pak Yunus, matanya mengarah ke bawah. Erik nyengir kuda, sedangkan Pak Yunus malah tertawa terbahak-bahak. Hus, maaf bapak-bapak, dilarang tertawa keras ya. Seorang perawat cantik mengingatkan sambil lewat. Suami Ibu Tara, panggil perawat yang baru keluar dari ruang operasi. Ragu Erik berdiri. Sudah sana, masa iya saya yang ke sana? Goda Pak Yunus. Erik akhirnya berjalan menghampiri perawat tadi. Berbicara cukup serius bersama dengan dokter, nampak raut kelegaan dari wajah Erik. Tara sudah ditempatkan di kamar perawatan. Ruang perawatan kelas 3 yang terdiri dari 6 bed. Erik dan Pak Yunus masih setia menunggui Tara sadar. Tanpa bicara sepatah kata pun, namun tadi Pak Yunus sempat menelpon Bapak Tara. Pak Danu mengabarkan bahwa Tara dan bayinya baik-baik saja. Tara membuka matanya pelan, sedikit meringis. Erik dan Pak Yunus melihat Tara dengan tatapan iba. Paman, panggil Tara melihat samar-samar bayangan tubuh Erik yang sedang menatapnya. Mata Tara melotot. Paman, bajunya... Tara menahan tawa. Ia tidak boleh tertawa karena pasti jahitannya akan sangat sakit. Tara menutup mulutnya erat. Sedangkan Erik dengan konyolnya malah menarik-narik bawah baju yang kependekan itu agar perutnya tak terlihat. Percuma, puser itu terus menatap tajam ke arah Sarah. Tara tak sanggup lagi menahan tawanya hingga air matanya tumpah. Sedangkan Pak Yunus malah bingung. Ada apa dengan Tara? Kenapa menangis melihat baju Erik? Apa ia iba dengan baju yang dipakai pamannya? Paman, bajunya ganti. Akhirnya tawa itu lepas juga, namun sejurus kemudian. Perih, rintih Tara. Erik bingung, bukannya pergi malah mendekati Tara karena khawatir. Tara menepis Erik. Ia tak sanggup harus tertawa lagi. Pamannya ini benar-benar mengesalkan. Paman bisa merobek kembali perut saya jika masih berdiri di situ dengan baju aneh itu, bisik Tara sambil melotot ke arah Erik. Erik akhirnya pamit undur diri berusaha meminjam baju yang lain di luar sana. Untunglah seorang security rumah sakit meminjamkan seragamnya. Hingga akhirnya Erik masuk kembali ke ruang perawatan Tara. Memakai baju security berwarna putih dan handuk pink yang melilit manis di pinggangnya. Begini ndak apa-apa Tondu? Tanya Erik pada Tara yang kini berusaha menahan tawa kembali. Tara memutar bola mata malasnya. Maaf, suami Ibu Tara, silahkan bayinya diasankan terlebih dahulu, ucap seorang perawat. Paman Erik bergegas keluar mengikuti perawat tersebut. Setelah mengasani, Erik memandangi wajah anak Tara. Tampan persis ayahnya, Erik mengulum senyum, menciumnya dengan hati-hati karena tubuhnya masih sangat kecil. Diusapnya kepala bayi Tara dengan yang telah dipenuhi rambut yang sangat lebat dengan telunjuknya. Bayi itu kemudian dimasukkan kembali ke dalam inkubator. Erik kembali ke kamar perawatan Tara. Pak Yunus tidak ada di sana. Pak Yunus kemana, Rah? Pulang, Paman, tapi nanti mau balik lagi. Mau ambil baju salin untuk saya, Paman, dan bayi saya. Bagaimana anak saya, Paman? Tanya Tara antusias. Sehat dan tampan, wajahnya persis Saka, ucap Erik jujur. Tara terdiam, miris sekali hidupnya. Ayah bayinya pun tak tahu kalau benih yang ia tanam ternyata berbuah seorang bayi laki-laki. Sudah, jangan dipikirkan, yang penting kamu dan bayimu sehat. Mau dikasih nama siapa? Tara tampak berpikir, belum sempat ia memberi nama anaknya. Paman punya saran? Karena wajahnya tampan, bagaimana kalau kita beri nama Muhammad Yusuf? Tara tampak menimbang-nimbang, senyumnya terbit. Baiklah, saya setuju Paman, terima kasih ya Paman. Tara mengulurkan tangannya hendak salim pada Erik. Erik memberikan tangannya. Tara mencium punggung tangan pamannya dengan hikmat. Telapak tangan itu begitu kasar. Pamannya ini benar-benar seorang pekerja keras. Semuanya 9.300.000 rupiah, ucap petugas kasir rumah sakit. Erik yang sudah menebak bakal mengeluarkan duit banyak, sudah terlebih dahulu menggesek tabungannya melalui ATM di rumah sakit. Tak apalah mengeluarkan banyak uang untuk orang yang sangat ia sayangi. Melebihi dirinya sendiri, menghabiskan tabungannya pun ia rela.
asal Tara baik-baik saja. Setelah melakukan pembayaran, Erik kembali ke kamar Tara yang sudah siap menunggunya. Tampak si kecil Yusuf sedang tertidur pulas di dalam bedongan. "Kita pulang," ucap Erik sambil tersenyum setelah 4 hari Tara dan bayinya menginap di rumah sakit. Erik menggendong bayi Tara dengan hati-hati. Tangan sebelahnya lagi memapah Tara keluar dari ruangan. Tas-tas sudah terlebih dahulu ia titip di lobi. Kini mereka dalam perjalanan pulang. Erik mengendarai mobil dengan tenang dan sangat hati-hati. Sesekali diliriknya Tara yang menimang sayang Yusuf. "Paman, terima kasih banyak untuk semuanya. Saya tidak bisa membalas semua jasa dan pengorbanan Paman," ucap Tara terharu. "Iya, ndak apa-apa, Nduk. Yang penting kamu dan bayimu sehat, selamat, itu sudah cukup buat saya." Erik tersenyum manis pada Tara, lalu menyentuh pipi halus Yusuf. "Paman, saya mau tanya." "Iya, tanya saja, Ra. Waktu saya setengah sadar, saya seperti mendengar Paman berkata, 'Selamatkanlah wanita yang aku cintai ini.' Begitu. Ucapan itu buat siapa, Paman?" "Masa sih saya ndak bicara apa-apa? Kamu salah dengar kali, Ra. Orang setengah sadar gitu." Erik mengelak dengan akting yang sangat bagus, sehingga Tara percaya. Bayi Yusuf berdecap, tanda ingin menyusu. "Sabar ya, Le, kakekmu ini sedang nyetir, nanti malah nabrak kalau nenek di sini," ucapnya datar, sambil terus fokus menatap jalanan. Sedangkan Tara sudah terkekeh geli, pamannya ini sangat cuek dan gak asik, bisa-bisanya bicara begitu tanpa ekspresi apapun. Bayi Yusuf mulai menangis. "Ya sudah, kita berhenti di warung makan depan sana. Kamu menyusui di sini biar paman turun dulu," ucap Erik lalu menepikan mobilnya. Mesin mobil masih menyala. Erik turun masuk ke dalam warung makan. Sesekali Tara melirik ke arah pamannya. Pamannya tengah asik berbincang dengan orang-orang yang berada di sana. 15 menit berlalu. Akhirnya bayi Yusuf sudah cukup kenyang. Matanya terbuka lebar, sangat tajam. Tara mencium gemas betapa tampannya lelakiku. Tara bermonolog. Tara menurunkan kaca mobil sedikit, membunyikan klakson mobil. Erik melihat dan berpamitan pada orang-orang di warung tersebut, sambil tangannya membawa bungkusan makanan dan juga teh hangat. Wah, cucu kakek, matanya terang banget. Sudah kenyang ya?" Erik berbicara pada Yusuf. "Ini, minum dulu. Habis menyusui pasti lapar kan? Ada tempe dan tahu goreng. Dicemilin aja. Sini Yusuf, biar saya gendong, kamu makan dulu." Erik mengambil Yusuf dari pangkuan Tara, menepuk-nepuk lembut tubuh bayi tampan itu. Tara makan dengan cepat, perutnya memang sudah sangat lapar. "Pelan-pelan saja, Ra, nanti tersedak," Erik mengingatkan. Ajaib, Yusuf tidur pulas dalam timangan Erik. Mulut bayi itu terbuka, sesekali tersenyum dalam tidurnya. Persis mamanya kalau lagi tidur, pasti mulutnya nganga. "Yeay, paman sok tahu." Tara tak terima. "Taulah, kamu dari bayi juga saya udah gendong, sampai segede ini aja masih saya gendong," ucapnya datar tanpa melihat ke arah Tara yang tengah menghabiskan tehnya. "Coba kemarin saya memotret kamu pas lagi tidur ya, pasti viral," ledeknya lagi. "His, paman." Tara memukul lengan pamannya sebal. "Ndak sakit tuh," Erik kembali meledek. Tara semakin gencar memukuli Erik seperti emosinya tengah ia keluarkan. "Hadeh, iki malah kayak dielus-elus, tenaga kamu cuma segitu." Erik menatap sengit keponakannya. Tara menahan tawa, benar-benar pamannya ini pengen dicakar saja rasanya. "Udah nih, pegang lagi Yusufnya, biar saya nyetir lagi, bapakmu biar ndak khawatir." Tara dan Yusuf tertidur sangat pulas. Perjalanan hampir 45 menit ditempuh Erik untuk kembali ke rumahnya. Sesekali Erik melihat Tara dan Yusuf bergantian, ditariknya senyum tipis. Mencintai dalam diam itu susah-susah gampang, asal mereka senang. Itu sudah cukup buatnya. Tak ada istri dan tak ada penerus. Ya, ndak masalah. Erik tidak mau menyusahkan orang dengan niatan menikah, hanya untuk mengurus dirinya yang semakin berumur. Bukannya tak ada yang menyukainya, jelas-jelas anak Pak Lurah cinta mati dengan dirinya. Namun Erik selalu menolak dengan halus. Biarlah seperti air mengalir, lamunan Erik terbang, hingga tak terasa mereka sampai di rumah yang sudah ditunggu beberapa tetangga. Menyambut Tara dengan sukacita, Erik memarkirkan mobilnya di depan rumah Pak Yunus.
tetangganya. Erik kemudian membukakan pintu untuk Tara sambil menenteng tas jinjing yang cukup besar. Via sudah melompat kegirangan saat mamanya datang dengan dedek bayi di dalam gendongan. Mama, dedek, pekik Via gembira. Mbok Minah mengambil bayi Yusuf yang tampan dari gendongan Tara. Tara masuk dengan berjalan pelan sambil dituntun Erik. Aduh, suami siaga, celutuk Pak Yunus menggoda Erik. Erik menatap Pak Yunus sambil melotot, mengacungkan jari tengahnya pada Pak Yunus hingga Pak Yunus tertawa cikikikan. Begitu juga Pak Danu, bapak Tara. Pak, sapa Tara sambil melihat bapaknya yang masih duduk lemas di atas dipan. Mencium punggung tangan bapaknya, Pak Danu tak sabar ingin melihat cucu lelakinya. Walah, tampan sekali cucuku ini. Mirip bayi artis, puji Pak Danu dengan air mata menggenang. Mbok Mina duduk dekat Pak Danu, biar Pak Danu puas melihat wajah cucu lelakinya. Tara ke kamar dulu, Pak, pamit Tara yang diantar oleh Erik. Awas, ingat jalan keluar loh, Rik, goda Pak Danu pada adik angkatnya itu. Erik hanya menggaruk rambutnya yang tidak gatal, sedangkan Tara pura-pura cuek saja. Erik keluar dari kamar Tara lalu mengambil handuk dan langsung masuk kamar mandi. Tetangga berdatangan satu persatu ke rumah Pak Danu untuk melihat bayi Tara. Ada yang membawakan kado, ada yang membawakan beras, sayur mayur, bahkan juga uang. Begitulah tradisi warga kampung Tara jika ada yang baru saja melahirkan. Maka berbondong-bondong menjenguk dengan membawa buah tangan. Hingga Isya, masih saja satu persatu tetangga melihat bayi Yusuf. Siapa yang memberi nama? Tanya Pak Danu pada Tara saat mereka baru saja selesai makan malam. Aku, Mas, jawab Erik. Tanda-tanda kalau gitu, sahut Pak Danu cepat. Erik melotot tajam pada Danu. Bapak Tara akhirnya hanya mesem-mesem saja. Tara tahu arah pembicaraan bapaknya akan kemana. Sabtu depan, cucu kakek, akikah ya? Ucap Erik tegas. Aku saja ndak mikir buat akikah, Rik. Duitnya belum ada. Nggak apa-apa kan, Ra? Nggak apa-apa, Pak. Nanti-nanti saja, sahut Tara sambil mengusap punggung bapaknya. Saya sudah siapkan untuk akikah Yusuf. Mas Danu dan Tara tidak perlu khawatir. Loh, tabunganmu habis dong, Rik. Belum tadi bayar rumah sakit. Nggak apa-apa, Mas. Saya juga duit disimpan. Banyak-banyak untuk siapa dan untuk apa? Biar digunakan untuk Tara dan Yusuf saja. Cucu kakek, Sabtu depan akikah ya? Sunnahnya begitu. Erik berdiri dari duduknya, membawa piring kotor ke belakang. Sedang Tara masih menatap punggung pamannya yang menghilang dari balik tembok. Bapak yakin tidak akan salah menjodohkanmu dengan Erik. Pikirkanlah, Ra, bujuk Pak Danu lagi. Tara tidak bisa, Pak. Kamu sudah mencintai ayahnya Yusuf. Tara mengangguk. Dan apa dia mencintaimu? Tara kemudian menggeleng. Percaya Bapak, dicintai itu rasanya lebih bahagia daripada mencintai. Pikirkan lagi, Yandu. Pak Danu mengusap kepala Tara yang tertutup hijabnya. Malam ini dilalui dengan adegan begadang, bolak-balik ke dapur, membuat susu untuk Via, karena Via juga sedikit rewel. Mata Yusuf terang benderang, ingin selalu digendong. Tara sudah tak kuat menahan kantuk, sambil duduk di ranjangnya, Tara menimang Yusuf dengan menahan kantuk. Berpuluh-puluh kali menguap. Dulu saat lahir Via suaminya Rahman, sigap bergantian begadang menjaga Via. Namun kini Tara harus kuat menahannya sendiri. Air matanya tiba-tiba merembes. Tara melihat jam di dinding sudah pukul 2 pagi. Tok-tok, Ra, panggil Paman Erik. Tara tersadar, cepat mengambil kerudungnya lalu membuka pintu. Matanya sulit untuk dibuka karena mengantuk. Sana tidur, biar saya jaga Yusuf. Erik mengambil Yusuf dari gendongan Tara. Saya tidur sebentar ya, Paman. Udah nggak kuat. Lirih suaranya lalu menguap lebar. Udah sana masuk tidur. Erik mendorong tubuh Tara masuk, lalu menutup pintu kamar Tara. Erik mengajak bayi Yusuf bicara di pangkuannya. Hayo, anak pinter nggak boleh begadang terus. Nanti gantengnya luntur loh. Bayi Yusuf seakan mengerti. Senyum-senyum menatap wajah Erik. Satu-satu. Yusuf sayang mama, 2-2 juga sayang kakak, 3-3 sayang kakek Danu, 1-2-3 sayang kakek Erik. Walah, ndak cocok liriknya, kita ganti ya. Terus begitu sampai azan subuh.
Erik mengajak Yusuf bicara juga bernyanyi sampai bayi itu kelelahan dan tidur di pangkuan Erik. Begitu Yusuf tertidur, Erik pun seakan terhipnotis ikut tidur juga. Tara yang sayup-sayup mendengar azan subuh bergegas bangun, memakai jilbabnya dan membuka pintu kamar. Tara mengulum senyum saat pamannya tertidur mendekap Yusuf yang tertidur di dadanya. "Terima kasih paman," gumamnya, lalu masuk ke kamar mandi. Pukul 5 Erik terbangun dari tidurnya. Yusuf masih dalam dekapannya. Tampak Tara baru saja keluar kamar mandi dengan melilitkan handuk di kepala. Memakai piyama panjang, Tara tak menyangka Erik sudah bangun. Erik melirik sekilas, lalu menutup matanya kembali. Sungguh cantik, pujinya dalam diam. Tara masuk ke kamar lalu mengganti pakaian. "Ra, ini Yusuf haus," ucap Erik dari balik pintu. Tara cepat membuka pintu. "Terima kasih paman." Tara mengambil Yusuf dari gendongan Erik. Entah kenapa Erik malah mengusap pucuk kepala Tara dari balik jilbabnya. Tara hanya tersenyum tipis. "Kalau rambut masih basah jangan ditutup, nanti banyak kutunya," ucap Erik tanpa ekspresi. Tara tertawa kecil, menatap wajah pamannya yang menguap berkali-kali pergi meninggalkan Tara dan Yusuf untuk masuk ke kamar mandi. Ra, ngigau Saka subuh itu. Mei yang sudah lebih dulu terbangun menatap heran suaminya. "Ra, siapa?" pikirnya keras. Gak mungkin Mbak Tara." Mei menutup mulutnya tak percaya. "Tara," jerit Saka, lalu tersentak. Mei juga tak kalah kagetnya. "Mas, ada apa? Mas menyebut nama Tara terus?" ucap Mei tak suka. Masih setengah sadar, Saka bergumam. Tara menggendong bayi bersama seorang laki-laki. "Mas panggil-panggil gak nengok." Saka mengusap rambutnya kasar. "Mas pernah melakukannya dengan Tara?" tanya Mei dengan nada tinggi. "Gak Mei, gak pernah bohongnya." "Tidak mungkin bayi itu anakku," jerit Saka dalam hati. Di saat bersamaan, bayi Yusuf yang tengah menyusu tiba-tiba menangis kencang hingga wajahnya memerah seperti ada yang melukainya. Siang ini di kantor, Saka tak berhenti memikirkan Tara. Padahal sebelumnya ingat saja dia tidak, bahkan hampir melupakan bahwa mempunyai istri dua. Fokusnya hanya pada Mei seorang. Kini Mei sudah berangsur pulih, walaupun masih sedih dengan kehilangan bayi mereka yang menginjak usia 6 bulan. Saka ingat beberapa kali berhubungan dengan Tara. Meskipun sudah pernah melahirkan, tapi Saka sebagai lelaki akui bahwa Tara dapat merawat tubuhnya dengan baik. Meskipun Tara tidak berkulit putih seperti Mei, tapi melihat Tara rebahan saja sudah membuat Saka menegang. Saat ini saja dadanya berdesir bila ingat masa-masa mencumbu Tara. Apakah Tara hamil ya? Bip, bip. Pesan singkat berbunyi. Saka melihat pengirimnya. "Sayangku, pastilah itu Mei." "Mas, aku di resto kantor kamu. Kita makan yuk, ada yang mau aku bicarakan." "Oke, tunggu sebentar ya sayang." Saka memasukkan ponsel ke dalam sakunya dan bergegas keluar ruangannya untuk bertemu dengan Mei. Saka mendapati Mei duduk di meja pojok restoran Sunda itu. Mei tersenyum melihat kehadiran Saka. Senyuman Mei selalu saja membuat Saka terpesona. Tubuhnya tinggi semampai, kulitnya putih, rambutnya lurus, bulu matanya lentik. Sosok yang sempurna di mata Saka. "Hai sayang, belum makan?" Saka mencium pipi kanan dan kiri Mei. "Belum mas," jawabnya sambil tersenyum. "Udah pesan makan?" tanya Saka pada Mei. "Sudah mas, sebentar lagi diantar." "Apa yang mau dibicarakan sayang?" tanya Saka antusias. Ia berharap istrinya punya kabar baik, entah apapun itu. Tadi pagi aku ke rumah Tara mas, tapi yang menempati orang lain. Katanya Tara sudah lama tidak di situ. Mas nggak tahu?" "Hah? Itu yang mas tahu Tara pergi nggak tahu tapi kemana? Mas kok nggak cerita?" "Mas nggak mau ganggu kondisi kamu yang lagi hamil sayang. Mas perhatikan kamu selalu bete kalau mas sebut nama Tara. Padahal mas nikahin dia juga atas izin kamu loh yang." Mei tersenyum lega. Jauh di hatinya benar-benar bersyukur Tara pergi dengan sendirinya dari kehidupan suaminya. Kalau gitu status hubungan mas dan Tara sudah selesai dong ya?" tanya Mei dengan senyum bahagia. Akhirnya suaminya hanya miliknya seorang.
Kan Mas belum talak, jawab Saka. Tapi kan sudah beberapa bulan ini Mas nggak ada hubungan apapun dengan dia kan? Nafkahinya juga sudah enggak kan? Mei meyakinkan suaminya. Saka mengangguk. Tandanya begitu sudah jatuh talak Mas. Apalagi cuma nikah siri. Cerai pakai pesan aja sah kok, kata Mei lagi. Saka terdiam tak menjawab. Ia tak ingin sebenarnya menalak Tara, apalagi jika teringat Via. Belakangan ini gadis kecil itu membuatnya rindu. Mei sudah coba telepon tapi nggak diangkat, udah kirim pesan juga tapi kayaknya nggak dibaca, ucap Mei. Kemudian tersenyum pada pelayan yang baru saja meletakkan makanan di atas mejanya. Mas harus menalak Tara, apalagi dia sudah meninggalkan Mas begitu saja. Dosa loh Mas, ucap Mei memanasi. Apa jangan-jangan dia punya pacar Mas sebenarnya? Atau bisa jadi dia selingkuh dari kamu gitu Mas? Dapat yang kaya mungkin, makanya dia pergi. Dia nggak perlu Mas lagi, apalagi Mas cuma main-main dengannya. Entah kenapa Saka tak suka dengan ucapan Mei. Tapi Saka juga membenarkan, bisa jadi seperti itu. Hati Saka seketika panas. Kirim pesan saja pada Tara Mas, talak Tara lewat pesan. Suara Mei terdengar memaksa. Dengan cepat Mei mengambil ponsel suaminya yang terletak di meja. Membuka kunci lalu membuka ketik pesan. Nih, Mei memberikan pada Saka. Bagai kerbau dicucuk hidungnya. Saka menuruti ucapan Mei. Kamu kemana saja Tara? Tidak ada kabar berbulan-bulan. Kamu saya talak. Mulai saat ini kamu dan saya sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Salam untuk Via. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum memencet tombol kirim, Saka terlebih dahulu menunjukkan ketikan pesannya untuk Tara. Mei membaca dengan seksama. Lalu Mei menghapus kalimat terakhir. Mereka pasti baik-baik saja Mas. Apalagi kalau sudah dapat yang kaya, ucap Mei sambil tersenyum tinis. Klik, Mei memencet tombol kirim. Semoga Tara baca ya Mas. Ayo sekarang kita makan. Mei menyantap makanannya dengan lahap, sedangkan Saka sudah tak bernafsu. Hatinya mendadak perih membayangkan Tara pergi dengan lelaki lain. Benarkah Tara berselingkuh? Di saat yang bersamaan setelah menyusui Yusuf dan menyuapi Via, iseng Tara membuka ponselnya yang sudah lama tidak diaktifkan. Tara berharap Saka mencarinya. Jika Saka benar-benar mencarinya, biarlah dia mengalah pulang kembali pada Saka. Apalagi sekarang ada Yusuf, buah dari pernikahan siri mereka. Mungkin dengan hadirnya Yusuf, Saka bisa sedikit lebih memperhatikannya. Jujur, Tara pun merindukan suaminya. Ponsel kekinian yang bermerek Samsung itu pun menyala. Sedikit senyumnya mengembang, menanti-nanti apakah ada pesan masuk dari Saka. Loadingnya cukup lama, apalagi memang sudah 7 bulan ini tidak dia aktifkan. Satu persatu pesan masuk, paling banyak dari operator, dan dari Ibu Yosi tetangganya, Bu RT dan murid lesnya. Tara membuka satu persatu pesannya, membalas singkat pesan mereka. Hatinya senang membaca pesan singkat dari mereka. Semakin Tara menggeser layarnya ke atas, semakin bertambah pesan masuk. Ada dari Saka dan Mei, senyumnya terbit. Saka ternyata mencarinya, hatinya seketika berbunga. Saat membaca pesan Saka yang menanyakan dirinya ada di mana. Saya akan pulang Mas, gumamnya pelan, sambil melirik Yusuf yang tertidur pulas. Tak lama lagi kamu akan bertemu kembaranmu Mas, Tara mengulum senyum. Baru saja hendak mematikan ponselnya lagi, tiba-tiba, kling, pesan masuk lagi dari Saka. Mata Tara berbinar dengan gemetar. Tara membukanya. Kamu kemana saja Tara? Tidak ada kabar berbulan-bulan. Kamu saya talak. Mulai saat ini kamu dan saya sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi. Prak! Ponsel Tara terlepas dari tangannya dan tergeletak mengenaskan di lantai kamarnya. Tara memegang dadanya sakit. Tara sesegukan luruh di lantai kamarnya. Semua sudah berakhir. Bahkan Saka tidak akan pernah tahu dia memiliki seorang anak yang sangat tampan. Tara meringkuk di atas ranjang. Ra! Pamanmu pulang, teriak bapak Tara dari luar kamar. Biasanya sore gini, saat pamannya pulang dari kebun sawit, Tara akan bergegas menyiapkan teh dan cemilan ubi rebus. Suara isakan Tara terdengar sayup-sayup di balik pintu. Pak Danu kaget, lalu pelan membuka pintu kamar anaknya dan menatap kaget melihat Tara meringkuk di atas ranjang. Bahkan Yusuf menangis kencang. Tara tetap terseduh. Erik yang baru saja sampai rumah ikut melihat kejadian itu dari depan pintu. Bapak menghampiri Tara. Kamu kenapa, Nduk?
Bapak mengusap kepala Tara yang tidak tertutup jilbab. Rambut ikal hitam panjang bergelombang terpampang nyata di depan mata Erik. Erik belum pernah melihat rambut Tara selama ini, membuat hatinya semakin berbunga saat tak sengaja melihat mahkota keponakannya itu. Mas Saka menceraikan Tara, Pak, lewat HP. Lirih Tara semakin terisak. Apa? Pak Danu memegang dadanya sakit. Bruk, Pak Danu jatuh pingsan. Bapak! Teriak Tara. Tara menjerit. Pusara ayahnya kini sudah tertutup. Yah, Bapak Tara terkena serangan jantung saat mendengar ucapan Tara dan tak tertolong. Saat di rumah sakit hanya tertahan setengah jam, lalu Pak Danu pergi meninggalkan Tara juga kedua cucunya untuk selama-lamanya. Pak, maafin Tara, semua karena Tara. Tara selalu menyusahkan Bapak. Maafin Tara, Pak. Ya Allah, Bapak, jangan tinggalin Tara dan anak-anak. Tara nggak punya siapa-siapa lagi, Pak. Bangun, Pak. Ya Allah, Bapak. Jangan pergi. Tara ikut, Pak. Tara jangan ditinggal. Ya Allah, ya Allah. Tara mengoceh histeris di depan pusara Pak Danu sambil memukul dadanya. Erik tampak menggendong Via sambil sesekali menyeka air matanya. Para tetangga datang melayat ke kuburan. Bahkan Pak Lurah yang biasa memakai jasa Pak Danu untuk menyupir luar kota ikut datang dan ikut menguburkan Pak Danu. Para tetangga menatap iba pada Tara dan anak-anaknya. Pandangan Tara mengabur. Ia pingsan memeluk pusara Pak Danu. 40 hari setelah kepergian Pak Danu, kini Tara sudah mulai bisa menerima keadaan. Hidup harus terus berlanjut. Anak-anaknya masih kecil, sangat butuh perhatian dan kasih sayang Tara. Untungnya ada Paman Erik yang selalu siap siaga membantu Tara dalam mengurus rumah dan juga anak-anaknya. Lelaki setengah baya itu bahkan bekerja lebih keras di kebun sawit milik Pak Lurah. Di hari Sabtu dan Minggu Paman Erik juga bekerja paruh waktu di kebun karet milik Juragan Parto. Walaupun hanya sampai jam 12 siang, sisanya Erik membantu Tara mengerjakan pekerjaan rumah atau sekedar bermain bersama Via dan Yusuf. Karena saat ini hanya lelaki itu yang menjadi tulang punggung. Pernah beberapa kali Tara mengusulkan agar ia bekerja saja untuk membantu Erik mencukupi kebutuhan hidup mereka. Namun dengan tegas, Erik menolak. Cukup ia saja yang mencari nafkah. Tugas Tara hanya mengurus anak-anak dan rumah. Tara sebenarnya kasihan pada Erik, apalagi sekarang lelaki itu terlihat kurusan dari biasanya. Paman Erik pasti kelelahan. Ini Paman, tehnya. Tara menghidangkan teh manis hangat dan ubi rebus di meja. Biasa seperti ini setiap Erik pulang dari kebun. Makasih, Ra. Erik menyesap tehnya, lalu dengan lahap menyantap ubi rebus. Sesekali menyuapi Via. Via juga jadi menyukai ubi rebus sebagai makanan favoritnya, sama seperti Erik. Besok Sabtu, Paman gak usah ke Pak Parto, istirahat saja. Nanti Paman kecapean malah sakit. Ucap Tara memandang wajah lelah pamannya. Meskipun baru saja selesai mandi, tetap wajah Erik terlihat kelelahan. Gak apa-apa, Ra, kan cuma setengah hari. Gak capek kok. Erik merebahkan tubuhnya di kursi bale, tempat biasa Bapak Tara beristirahat. Paman mau saya pijit kakinya? Tanya Tara ragu. Lancang gak sih sebenarnya, tapi Tara kasihan dengan pamannya ini. Hah? Pijat? Gak usah, Ra, sahut Erik sedikit canggung. Jangan tidur, Paman. Sudah mau maghrib. Iya, ponakanku sayang gak tidur kok, cuma merem. Erik lalu memejamkan matanya. Kakek, bangun! Teriak Via sambil menggoyang-goyangkan tubuh Erik yang baru saja dia rebahkan. Erik kaget, lalu duduk dengan segera. Ya sayang, ada apa? Bola Via masuk ke kandang ayam Bu Mina. Via mau ambil takut ditatok, ucap Via lucu. Patok sayang, bukan tatok. Erik tertawa kecil lalu bangun dari duduknya sambil menggendong Via mengambil bola yang masuk ke area kandang ayam Bu Mina. Berikutnya rasa lelahnya hilang, malah ikut bermain bola bersama Via di teras depan. Tara memperhatikan Via yang sangat dekat dengan Erik. Apakah dia akan menunaikan saja janjinya pada almarhum ayahnya untuk menjadi istri Erik saja? Entahlah. Ia rasanya tak bisa, namun dia juga sungkan jika hanya berempat dengan Erik di rumah ini. Apalagi tetangga kanan kiri sudah tahu kalau Erik bukannya paman kandung Tara. Ngelamun apa, Ndu?
Tanya Paman Erik saat melewati Tara yang bengong sambil menggendong Yusuf. Ah, nggak apa-apa Paman. Tara mengulung senyum, ikut masuk ke dalam karena azan maghrib baru saja berkumandang. Erik mengambil air wudhu dan bersiap ke musola. Kakek, Via ikut sholat ya. Rengek Via sudah rapi dengan mukena bunga-bunga warna pink. Sudah bilang mama belum? Sudah, ayo. Via menarik tangan Erik keluar rumah. Erik menuntun Via sampai ke musola. Tara baru saja selesai masa nifas. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Tara menyiapkan makan malam, menghidangkannya di meja kecil dekat balai. Biasanya mereka makan di bawah beralaskan tikar, namun semenjak bapaknya meninggal, Tara memilih makan di balai bersama Erik terkadang. Wah, Mama masak apa nih Via? Mata Erik membulat saat melihat semur tahu, ikan goreng dan lalap timun. Tak lupa sambal terasi khas buatan Tara. Erik langsung duduk, bersiap memasukkan nasi ke dalam piringnya. Namun disela oleh Tara. Tara mengambilkan nasi dan aneka lauk yang tersedia di atas meja untuk pamannya. Makan paman, ucap Tara malu-malu. Walah, pakai malu-malu, biasanya juga malu-maluin, ledek Erik. Tara tertawa renyah. Erik sampai terpesona melihat tawa keponakannya ini. Akhirnya setelah 42 hari, Tara bisa kembali tertawa. Selesai makan, mereka semua menonton di ruang tengah. Erik yang tiduran di atas karpet lusuh, begitu juga Via, rebahan di karpet dengan perut sedikit buncit. Kakeknya yang menjadi bantalan, sesekali menaikkan bonekanya ke atas perut kakek. So sweet banget deh lihat Via dan Erik seperti bapak dan anak. Kakek, boneka Via ceritanya mau naik gunung, rengek Via pada Erik. Langsung Erik membuncitkan perutnya. Via terpekik senang. Ayo meluncur dong bonekanya, kata Erik sambil menahan nafas agar perutnya tetap membentuk gunung. Via meluncurkan bonekanya, terus saja seperti itu hingga Via capek sendiri. Kini malah mau duduk di punggung Erik, mau naik unta katanya. Jadilah Erik berlakon seperti unta. Mamanya ndak mau ikutan, ledek Erik pada Tara yang sedari tadi tertawa melihat kelakuan Via dan Erik. Emang kakek kuat, suara Tara menirukan suara anak kecil. Mama meremehkan lelaki tua ini ternyata, senyum sombong Erik. Ayo ma, sini naik. Via menepuk-nepuk punggung Erik dan entah apa yang merasuki Tara malah ikut duduk di atas punggung Erik dengan menyamping sambil menggendong Yusuf. Jadilah seperti naik unta-untaan di Ragunan. Tara tertawa cekikikan. Via bertepuk tangan melihat mama dan kakeknya main unta-untaan. Erik dengan kuat berkeliling ruang luas di dalam rumah dengan membawa penumpang. Ibu-ibu muda montok beserta anak bayi menggemaskan. Tok-tok. Assalamualaikum, suara lelaki di balik pintu. Cepat Tara turun dari punggung pamannya. Waalaikumsalam, sahut Tara dan Erik bersamaan. Erik membukakan pintu rumah. Pak Lurah. Pak Lurah sudah duduk rapi di kursi tamu. Tara ke dapur untuk membuatkan minum. Tak lama Tara kembali ke depan dengan membawa minuman hangat. Erik menggendong sayang Yusuf dengan sebelah tangannya. Ada apa ya Pak, malam-malam bertamu? Tanya Erik lembut. Begini Rik, saya mau menyampaikan keinginan anak gadis saya. Dek, Tara langsung tak enak hati. Begitu juga Erik. Pak Lurah bercerita panjang kali lebar tentang niatnya yang ingin menikahkan Erik dengan anak perempuannya yang memang sudah lama menyukai Erik. Gadis yang merupakan kembang desa berusia 21 tahun bernama Larasati. Setiap lelaki di kampung pasti terpesona dengan dirinya yang sangat cantik jelita, namun tidak dengan Erik. Padahal harusnya Erik beruntung bisa sangat digilai oleh kembang desa itu. Bahkan dia adalah anak Pak Lurah. Tara masih terdiam di tempatnya. Bagaimana jika pamannya menyetujui? Bagaimana nasib dirinya dan juga kedua anaknya? Tara melihat sekilas pada Erik yang wajahnya datar, tanpa ekspresi. Air mata Tara hampir saja tumpah. Masih dengan menggendong Yusuf, Tara mendengarkan penuturan Pak Lurah dengan seksama. Ya Allah, habislah dia jika paman Erik menerima pinangan Pak Lurah untuk Laras. Erik melihat Tara yang menunduk. Erik menarik senyum tipisnya. Maaf banget ini Pak, saya sudah lancang.
Sebelum Mas Danu meninggal, beliau berpesan pada saya agar mau menikahi Tara, menjaga anak dan kedua cucunya, dan saya menyanggupinya. Jadi maaf sekali Pak, saya tidak bisa menerima pinangan Dek Laras buat saya. Saya akan menikahi Tara. Tara yang mendengar ucapan Erik langsung meneteskan air mata. Ia tahu pamannya sangat menyayanginya dan pasti tidak akan meninggalkannya untuk menikah dengan orang lain. Benar begitu ucapan pamanmu, Ra? Tanya Pak Lurah dengan raut sedikit kecewa. Iya Pak, Tara masih menunduk. Sudah, sana masuk Ra, kasihan Yusuf. Udah malam. Tita Erik pada Tara, lalu Tara menunduk hormat pada Pak Lurah, juga pamannya, membawa masuk Via dan Yusuf, serta menidurkannya. Ada rasa lega saat mendengar ucapan pamannya. Terima kasih paman, gumamnya sambil matanya ikut terpejam. Acara syukuran pernikahan Tara dan Erik berlangsung lancar, sederhana dan penuh hikmat. Tetangga kanan kiri datang mengucapkan doa dan memberi selamat. Mbok Minah dan suaminya Pak Yunus adalah orang yang sangat berjasa, membantu segala persiapan pernikahan Tara dan Erik. Pasangan parubaya yang usianya hampir seumuran almarhum Bapak Tara sudah menganggap Tara sebagai anak sendiri. Acara yang berlangsung dari pukul 9 pagi sampai jam 2 siang akhirnya selesai juga. Via sudah kelelahan tidur di balai, lengkap dengan kebaya mini yang dibelikan Erik. Via sangat lucu dan imut memakai pakaian tersebut. Begitu juga Yusuf yang didandani ala pria Jawa, memakai belangkon. Sesi foto bersama Tara, Erik dan kedua anak mereka sangat menggemaskan, di mana Via tidak bisa diam dan Yusuf yang selalu menarik-narik melati yang menghias di kepala Tara. Belum lagi Erik yang sangat kaku saat diarahkan memeluk pundak Tara. Ambiar pokoknya, fotografer keliling yang dipanggil Erik sampai geleng-geleng kepala. Sudah selesai semua? Beres-beres biar dilanjut besok aja, ucap Mbok Minah pada Tara dan Erik. Yusuf biar main sama saya aja, Ra. Kamu salin dulu sana sama Erik. Mbok Minah mengedipkan mata. Pipi Tara merona. Erik melihatnya ikut tersenyum. Ayo istriku, kita berantakin kasur. Tara tertawa keras. Aih, sudah jadi istri ketawa kok nggak ada manis-manisnya. Erik menautkan alisnya. Sebenarnya gemas betul ingin menggigit bibir yang sedari akad terus saja menertawakan dirinya. Apaan sih paman? Tara berjalan sambil tersipu. Terlebih dahulu masuk ke kamarnya, kamar yang sudah dihias kelopak bunga mawar. Disusul Erik ikut masuk lalu menutup pintu. Mata Erik heran memperhatikan kasurnya yang sudah dipenuhi kelopak bunga. Romantis banget, kayak pengantin sungguhan, ucap Erik sambil melepas peci lalu duduk di ranjang tersebut. Tara yang masih pura-pura membuka hiasan melati di kepalanya, merasa tersindir dengan ucapan pamannya. Namun Tara tak ingin membahasnya. Ia ingin segera terbebas dari pakaian pernikahan ini dan segala aksesorisnya. Melihat Tara kesulitan, berinisiatif membantu. Sini saya bantu. Tangan Erik sangat terampil melepaskan hiasan di kepala Tara. Nafasnya beraroma kopi, menyeruak ke dalam hidung Tara. Wajahnya kembali merona. Tara masih menunduk malu. Dah selesai. Erik mundur selangkah, memperhatikan wajah Tara yang sudah tanpa penutup kepala. Senyum Erik terbit. Kamu cantik, Ndu. Erik mengusap pucuk kepala Tara. Erik lalu keluar sambil membawa baju ganti. Dia menggantinya di kamar mandi. Membiarkan Tara terbiasa dengan ritme baru yang harus mereka jalani. Mau tidak mau, suka ataupun tidak suka. Kalau terlalu lama di dalam kamar dengan Tara, bisa-bisa dia hilaf. Malam menjelang, anak-anak bermain di karpet. Tara dan Erik duduk di dekat mereka. Paman, itu... saya... Kalau di luar ketemu tetangga jangan panggil paman lagi ya. Erik memotong ucapan Tara. Tara mengangguk mengerti. Panggil mas atau sayang atau dedi juga boleh. Biar kayak bule. Erik terkekeh. Gak ah, mau panggil kakek aja, sahut Tara polos. Ya tahu, saya sudah tua, balas Erik pura-pura cemberut. Is, udah tua gak boleh suka ngambek. Ntar cepet almarhum, ledek Tara. Hus, kok ya demen sih jadi janda mulu? Timpal Erik sengit. Is, paman. Tara mencubit pinggang Erik. Jangan gitu dong. Gak mau jadi janda lagi, ucapnya jujur. Bener nih. Is, paman gak asik.
Tara berdiri dari duduknya, berjalan ke dapur untuk membawa makanan sebagai teman mereka ngobrol. Kamu pasti masih canggung sama saya. 24 tahun jadi paman, sekarang malah jadi suami. Saya paham, kamu tidak perlu takut saya marah, ucap Erik tegas. Apalagi kamu tidak cinta sama saya, jadi jangan dijadikan beban ya. Kita jalani saja dulu. Tara mengangguk. Saya akan melaksanakan tanggung jawab saya sebagai suami menafkahi lahir kamu dan anak-anak. Tapi untuk nafkah batin saya tidak memaksa, biar berjalan apa adanya. Jadi kamu gak perlu takut saya perkosa. Tara terkekeh geli dengan kalimat akhir pamannya. Kamu hanya perlu menjaga nama baik suami di luaran sana, menjaga anak-anak dengan baik dan mengurus rumah. Paham sayang? Goda Erik. Paham kek. Payah, gak bisa romantis. Erik manyun, sedangkan Tara terus saja terkekeh geli. Yuk, tidur, kamu pasti capek. Erik melihat Yusuf dan Via sudah terlelap. Satu persatu digendong Erik masuk ke dalam kamar yang masih bertabur kelopak bunga. Bersihin dulu Ra bunganya, kasihan Yusuf masih kecil, takut masuk ke mulut. Tita Erik yang langsung didengar dan dikerjakan oleh Tara. Seketika spraynya bersih, Via dan Yusuf diletakkan perlahan agar tidak terbangun. Dah, saya juga mau tidur. Kamu juga istirahat ya. Erik tersenyum pada Tara. Paman tidur di mana? Di kamar saya. Di sini ndak muat, Ra. Badan saya kan gede. Atau kamu mau nemenin kakek tua ini di kamar sebelah? Ayolah. Erik pura-pura bersemangat. GR. Tara lalu merebahkan diri bersama kedua anaknya. Jadilah malam ini Erik kembali tidur di kamarnya, sedangkan Tara tidur di kamarnya bersama Via dan Yusuf. Kehidupan pernikahan Erik dan Tara ada dalam babak baru. Keduanya, yang saat dulu seringnya berdebat atau saling menggoda, saat ini harus lebih ditahan apalagi ada tetangga kanan kiri yang memperhatikan. Tara juga tak ingin dikatakan sebagai istri yang kurang ajar, jika selalu saja masih meledek suaminya. Jangan tanyakan perasaan Tara, karena yang Tara rasakan adalah bahagia bersama anak-anaknya. Erik sangat perhatian pada Tara juga Via dan Yusuf. Setiap pulang dari kebun sawit, Erik selalu membawa buah tangan untuk keluarga kecilnya. Via juga semakin dekat dengan Erik, bahkan Via memanggilnya dengan sebutan, Api, Api pulang, Api pulang. Via melompat senang saat Erik pulang dengan membawa 2 biji buah durian petruk. Via mencium punggung tangan Erik, kemudian Erik memberikan pipinya kepada Via untuk dicium juga. Tara memperhatikan dari depan pintu. Kapan ya Api cium di sama mama? Sindir Erik. Tara memutar bola mata malasnya. Kapan-kapan, sahut Tara cuek, lalu membawa buah durian itu ke dalam rumah. Erik tersenyum penuh arti. Begini saja rasanya sudah di luar angannya. Biarlah tak memeluk ataupun mencium. Melihat Tara senang dan anak-anaknya sehat, sudah sangat cukup bagi Erik. Dia sudah tua juga, tak berharap lebih. Jika suatu saat Tara jatuh cinta pada orang lain, atau mungkin bertemu kembali dengan Saka. Jika Tara meminta untuk melepasnya, maka Erik akan melepasnya, karena mimpinya adalah membuat Tara bahagia, meskipun bukan dengan dirinya. Kok melamun Api? Tanya Tara yang melihat sendu di wajah Erik. Tara menyediakan ubi rebus dan segelas teh manis hangat untuk Erik. Api sakit? Iya, meriang. Mau Tara kerokin? Meriang yo bukan dikerok tondo, tapi dipeluk, ucap Erik datar sambil menyesap tehnya. Via, sini sayang, panggil Tara. Iya ma, Api katanya mau dipeluk Via. Sontak Via memeluk Erik dengan kuat. Makasih sayang. Api sakit ya? Badannya anget, ucap Via jujur. Wajah Tara seketika pias, jadi benar pamannya ini sedang kurang sehat. Segera Tara ke dapur mengambil ibuprofen untuk Erik. Ini minum dulu paman. Tara memberikan obat tersebut beserta airnya pada Erik. Malam hari saat semua sudah terlelap, Tara sendiri masih gelisah, teringat Erik yang sedang sakit. Dia ingin menghampiri ke kamar Erik, takutnya pamannya salah pengertian. Namun, Tara juga tak tega. Akhirnya Tara bergegas keluar kamarnya mengambil air dalam baskom, beserta handuk untuk mengompres Erik. Dibukanya sedikit pintu kamar Erik yang tak tertutup rapat. Benar saja, Erik tengah meringkuk sakit. Paman? Tara memanggilnya dengan sedih. Tara, ada apa? Suara seraknya sangat menggoda. Udah, paman tiduran aja biar Ra kompres. Dengan telaten, Tara mengompres kening pamannya.
Erik pasrah saat tubuhnya sangat sakit dan kepalanya berat. Biarlah Tara merawatnya. Tara memijat lengan Erik. Sini, Ra. Erik menarik Tara ke tengah ranjangnya. Tara menjadi gugup. Susah ia menelan ludahnya. Dengan ragu-ragu Tara bergeser ke tengah ranjang Erik. Biar begini dulu ya. Erik merebahkan kepalanya di paha Tara yang tertutup rapat piyama. Tara tak menjawab, membiarkan pamannya hingga terlelap. Gurat ketampanan Erik bisa dilihat Tara dengan jelas. Tara mengaguminya. Rambutnya yang kini dihiasi beberapa uban tak mengurangi ketampanannya. Ragu Tara hendak memegang pipi Erik. Tara sedikit membungkuk, mencium tipis pipi Erik. Semoga suatu saat saya dapat mencintai paman, layaknya istri kepada suami. Gumamnya pelan karena terlihat nafas Erik sudah teratur. Tanda Erik telah pulas. Kembali Tara mencium pipi Erik. Tara menyukai aroma kulitnya. Pipi melulu yang dicium, bibirnya kapan? Suara berat Erik kontan membuat Tara sangat malu. Wajah Tara bersemu merah saat digoda oleh Erik. Tara menjadi kikuk sendiri, dia terdiam. Untungnya Erik tidak membuka mata. Ia tahu Tara pasti malu kalau dia buka mata. Erik sangat paham. Tara sangat belum siap dengan hubungan suami istri sebagaimana mestinya. Erik menganggap kecupan di pipinya tadi hanya bukti rasa terima kasih kepada Erik. Erik melanjutkan tidurnya hingga terlelap di pangkuan Tara. Pelan Tara meletakkan kepala Erik di atas bantal. Tara mematikan lampu dan berjalan keluar menuju kamarnya. Dadanya masih deg-degan. Bagaimana dia menghadapi pamannya besok? Tara memijat pelipisnya kasar, mencoba memejamkan mata. Subuh Erik sudah bangun, mandi lalu pergi ke masjid. Sedangkan Tara setelah mandi lalu sholat. Tara bergegas ke dapur hendak membuatkan sarapan untuk suami juga anak-anaknya. Assalamualaikum. Salam Erik saat memasuki rumah. Waalaikumsalam. Erik berjalan ke arah dapur karena mencium aroma sedap di hidungnya. Mama Via, masak apa nih? Bihun goreng, Paman. Udah gak sabar saya nyendok duluan, boleh gak, Ra? Kok gak makan bareng aja, Paman? Saya mau antar Pak Lurah dan Laras ke kota, Ra. Ada acara apa gitu? Sama Laras juga. Erik mengangguk. Kamu cemburu? Enggak tuh. Jawab Tara sekenanya, lalu dengan cepat menyendokkan bihun goreng ke dalam piring suaminya. Temani makannya ya, kata Erik lagi, kali ini diiringi senyuman. Iya, sebentar. Ra, ambil Yusuf dulu, kayaknya udah bangun. Tara berjalan ke kamar mengambil Yusuf yang memang sudah terbangun. Alhamdulillah, Paman tidak menyinggung soal semalam. Gumamnya dengan hati berdebar. Cepat Tara kembali ke meja makan untuk menemani suaminya sarapan. Ia menuangkan teh hangat di cangkir kesayangan suaminya dengan daster gamis panjang. Rambut digelung ke atas, wajahnya segar membuat Erik semakin terpana. Gak kenyang loh Paman, kalau cuma liatin saya terus. Ledek Tara sambil mengulum senyum. Sadar kalau dirinya diperhatikan, kini Erik mulai makan dengan lahap. Enak loh Ra, kamu pintar masak ternyata. Puji Erik tulus, masih melahap bihun gorengnya dengan hikmat. Tara memangku Yusuf, tiba-tiba Yusuf rewel, ingin menyusu. Sedangkan Erik belum selesai makan, karena Erik sedang fokus pada piringnya. Tara membuka 3 kancing dasternya, mengeluarkan pabrik susu lalu memberikannya pada Yusuf. Cepat Tara mengambil kain panjang untuk menutupi dadanya. Erik melihat dan melongo, sedangkan Tara cuek saja. Haus ya nak? Aduh, kasihan. Tara mengajak bayi Yusuf berbicara. Tanpa memedulikan Erik yang sudah berpeluh di depannya. Suara cecapannya pada payudara ibunya sangat nyaring terdengar. Erik susah menelan sarapannya kali ini. Kalau mau menyusui ya pindah ke kamar, Ra. Jangan di sini. Kamu bikin saya penasaran aja. Raut mukanya masih datar, walau jantungnya serasa mau copot. Biar Api ingat, kalau di rumah punya bayi dan batita, jadi nggak macem-macem di luar sana. Ucap Tara sambil menatap sinis pada pamannya. Erik mengulum senyum. Apakah Tara cemburu? Erik menjadi senang, tandanya Tara mulai menerimanya. Api berangkat ya Via, jaga dedek sama mama ya. Ucap Erik pada Via yang kini duduk di pangkuan Erik, sedangkan tangan sebelah lagi menggendong Yusuf, yang sibuk memegang kumis Erik. Mereka duduk di kursi panjang teras rumah. Mamanya gak ikut di pangku Api Erik, celutuk Mbok Mina.
menggoda Tara yang sedari tadi memperhatikan ketiganya. "Jatah mamanya malam, Bayu," jawab Erik sambil melirik Tara yang tengah memutar bola mata malasnya. Bobina tertawa sekaligus senang melihat Tara dan keluarga kecilnya saat ini penuh kebahagiaan. "Istrimu sehat, Rik?" tanya Pak Lurah saat Erik tengah fokus menyupiri Pak Lurah ke kota. "Alhamdulillah, Pak, anak-anak juga sehat," sahut Erik. Laras dari kursi penumpang belakang masih memperhatikan Erik dengan seksama. Lelaki dewasa yang telah menolak cintanya. "Syukurlah. Nanti Bapak berapa lama bertemu dengan teman Bapak?" tanya Erik. "Mungkin 1 sampai 2 jam. Kalau begitu nanti saya pamit izin ke pasar sebentar. Tak lama, Pak." "Baiklah. Mau Laras temani, Mas?" tawar Laras, suaranya begitu merdu. "Gak usah, Dek Laras. Saya sendiri saja." Laras terdiam. Lelaki ini begitu sulit diraih, bahkan untuk didekati. Rasanya sangat mustahil. Betapa beruntungnya Tara menjadi istrinya, Laras bermonolog. Sampailah mereka di sebuah restoran mewah di kota Solo. Erik menunggu di mobil. Tampak Pak Lurah dan Laras masuk dan menunggu kedatangan tamunya. Erik mengetik pesan pada Pak Lurah bahwa ia berangkat sekarang ke pasar. "Buk, maaf Pak," pandangan mereka bertemu. "Bapak nggak apa-apa? Maafkan saya tak memperhatikan," ucap Erik sambil menepuk-nepuk pundak lelaki tua yang ia tabrak. "Lain kali hati-hati, Mas," ucap suara lelaki muda yang menemani lelaki tua itu. "Nama kamu siapa?" "Oh iya Pak, saya Erik Satria Darman." Erik menjulurkan tangannya, hendak bersalaman. Kaki lelaki tua itu seketika lunglai. "Pak, Pak," panggil Erik sambil memapa tubuh lelaki tua itu bersama dengan seorang anak muda, membawanya masuk ke dalam restoran. Siapa sangka dialah tamu dari Pak Lurah. Setelah berbasa-basi sebentar, Erik lalu pamit untuk pergi ke pasar. Tepat 2 jam dari waktu yang dijanjikan, Erik kembali dengan aneka belanjaan di tangannya. Senyumnya merekah, bisa membeli hadiah untuk anak istrinya. Tampak Pak Lurah, Laras, anak muda tadi dan lelaki tua itu berjalan ke arah mobil yang sudah ada Erik di dalamnya. Erik segera keluar mobil dan tersenyum ramah dengan semuanya. Laras saja salah tingkah mendapat senyuman manis dari Erik. "Tak salah lagi, dia adalah putraku," gumam lelaki tua yang bernama Aditya Darman. Pak Aditya masih memandang mobil yang dikemudikan Erik sampai hilang dari pandangan. "Dia, masmu yang hilang, Leh," anak muda yang bernama Arle Nugraha Darman seketika gemetar. "Benarkah, Pak?" Pak Aditya mengangguk. "Secepatnya kita akan menjemputnya." Senyumnya mengembang. Anak sulungnya ya, yang saat bayi hilang, diculik rekan bisnisnya, akhirnya dia ketemukan setelah 45 tahun.